Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak sekalian serta didik kelas 8. Hari ini kita kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menghindari perilaku tercela. Adapun subtema yang akan kita pelajari adalah menghindari minuman keras. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, materi pada hari ini kita akan mengkaji menghindari minuman keras. Materi yang pertama, dasar hukum dilarang mengkonsumsi minuman keras. Materi yang kedua, hukuman bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga, bahaya mengkonsumsi minuman keras. Yang keempat, hikmah dilarangnya mengkonsumsi minuman keras. Yang kelima, menjauhi minuman keras. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, sambil menyaksikan gambar di layar, perhatikan narasi yang akan Pak Guru sampaikan. Anak hebat generasi masa depan yang saya banggakan, pernahkah kalian mendengar seorang anak yang tertangkap sedang mabuk minuman keras? Menurut kalian, bagaimana perasaan orang tua mereka? Sedih bukan? Sebagai pembelajaran buat kalian, simaklah peristiwa jatuhnya korban minuman keras oplosan secara bersamaan di 3 tempat berbeda, yaitu di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cicalengka, Kabupaten Bandung, dan Rangkapolang, Kota Bandung. Terdapat 51 korban yang meninggal akibat minum minuman keras oplosan. BP POM dan kedokteran forensik Mabes Polri mengambil sampel urin, cairan lambung, dan darah korban untuk diteliti. Sebelumnya polisi telah menyita 3.000 botol dan 25 jerigen minuman keras oplosan dari penjual di Pancabolang. Menurut penjual, dia mencampur obat batuk, lotion anti nyamuk, dan cairan yang diduga ginseng. Akibat peristiwa tersebut, banyak keluarga yang berduka karena anggota keluarganya meninggal, sedangkan yang masih dirawat di rumah sakit mengalami kerusakan di beberapa organ tubuhnya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya meyakini bahwa minuman keras sangat membahayakan masa depan kalian. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, dasar hukum dilarangnya mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras atau disingkat miras artinya segala jenis minuman atau zat yang memabukkan sehingga peminumnya menjadi kehilangan kesadaran. Adapun jenis-jenis minuman yang termasuk minuman keras antara lain khamr atau arak, dan minuman yang banyak mengandung alkohol seperti whisky, brandy, wine, champagne, dan sebagainya. Selain benda cair yang dapat diminum, juga benda padat yang biasa diisap seperti ganja, morfin, putau, sabu-sabu, ekstasi, candu, dan sebagainya. Hukum minuman keras dengan segala jenis dan bentuknya adalah haram dan pelakunya mendapat dosa yang sangat besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada ayat di atas tersebut, kata khamr yang artinya arak sebagai simbol minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, meminum barang haram walaupun tidak sampai memabukkan hukumnya tetap haram.
Begitu juga sebaliknya, minuman yang hukumnya tidak haram jika diminum sampai memabukkan maka hukumnya menjadi haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nasr, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Ibnu Umar dan berkata, keluarga kami membuat perasan sebuah minuman, lalu pagi harinya kami meminumnya. Ibnu Umar berkata, engkau telah dilarang untuk meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak. Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Umar dia berkata, dan saya tidak mengetahui kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam ajaran Islam, tidak hanya peminumnya yang mendapat dosa besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga orang yang membuat, meracik, menjual, mendistribusikan, dan setiap orang yang turut andil beredarnya minuman keras juga mendapat dosa besar dan perbuatannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras. Dalam agama Islam, orang yang mengkonsumsi minuman keras baik sampai mabuk maupun tidak harus dikenai hukuman atau had, yaitu didera sebanyak 40 sampai 80 kali deraan. Hukuman dapat dikenakan kepada mereka jika ada dua orang saksi yang menyatakan kebenaran perbuatan pelaku atau pelaku mengakui sendiri perbuatannya. Namun demikian, mengenai jumlah pukulan atau deraan terhadap para pemabuk dan peminum minuman keras ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakannya 40 kali, ada yang 80 kali, dan bahkan ada yang mengatakan tidak perlu dijilid. Mungkin perbedaan tersebut berpangkal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyebutkan jumlahnya. Hadis dimaksud adalah dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadapkan seorang laki-laki yang terbukti meminum khamr. Lalu beliau menderanya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Hal itu juga dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika pada masa pemerintahan Umar, maka ia meminta pendapat kepada orang-orang. Abdurrahman berkata, hukuman dera yang paling ringan adalah 80 kali. Lantas Umar memutuskannya seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Bahaya mengkonsumsi minuman keras. Hilangnya kesadaran. Minuman keras yang diminum dengan dosis tertentu dapat membuat peminumnya menjadi mabuk, yaitu hilangnya kesadaran diri, pikiran, dan akal sehat. Dalam kondisi mabuk, seseorang tidak dapat membedakan antara yang baik dan benar dari yang buruk dan salah, sehingga sikap perbuatannya tidak lagi dikendalikan oleh akal sehat dan pikirannya. Bahaya yang kedua adalah kecanduan. Alkohol, nikotin, heroin, morfin, dan sejenisnya adalah jenis minuman atau makanan yang membuat orang menjadi ketagihan. Jika diminum atau dimakan lebih dari sekali dan di luar batas dosis medis, dapat membuat peminumnya menjadi kecanduan seumur hidupnya. Bahaya yang ketiga, terancam bahaya kematian. Kematian memang dapat menimpa siapa saja dan sedang apa saja. Namun, kematian yang hina dan nista adalah kematian yang menimpa orang yang sedang mabuk. Hikmah dilarangnya mengkonsumsi minuman keras. Dilarangnya miras dalam ajaran Islam tentu mengandung hikmah yang banyak bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah 1. Minuman keras adalah jenis minuman yang kotor dan berbahaya bagi kesehatan manusia, baik kesehatan fisik maupun mental rohani. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya dengan maksud agar manusia dapat terhindar dari mara bahaya tersebut. Yang kedua, kebiasaan orang yang sedang mabuk sering mengganggu keselamatan orang lain.
Jadi dengan dilarangnya miras tersebut diharapkan masyarakat dapat hidup dengan tenang, aman, dan nyaman. Yang ketiga, dapat menciptakan generasi penerus yang lebih baik, yang tidak cacat jiwa dan mentalnya karena tidak meminum miras. Dengan demikian mereka menjadi generasi yang tangguh, baik fisik jasmaninya maupun mental rohaninya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, menjauhi minuman keras. Sebagai muslim yang beriman, hendaknya kita selalu berupaya dan membiasakan diri menjauhi miras. Sebab selain merupakan perbuatan tercela, meminum miras juga dapat mendatangkan mara bahaya, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Untuk dapat menjauhi miras, hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tanamkan keyakinan bahwa meminum miras merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan mengorbankan iman demi pergaulan modern, sebab kemodernan tidak harus diukur dengan meminum minuman keras, melainkan dengan sikap, perilaku, dan perbuatan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, etika, dan moral. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk menjauhi minuman keras. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sampailah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Apa yang dimaksud dengan minuman keras? Kemudian yang kedua, sebutkan bahaya mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari minuman keras? Silahkan dikerjakan dalam buku catatan pendidikan agama Islam dan tunjukkan hasilnya kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sampailah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup bersama pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.